Ustaz, hati-hati Ustaz. Hati-hati Ustaz, santai aja Ustaz. Gak usah show off. Panjang-panjang banget jarak tangannya. Hati-hati. Gain jalu. Turunnya yang ngebeter Pak, serius ini. Gue bayangin turunnya ini. Gimana bisa sih? Halo. Kok nyatu? Sama-sama enggak? Naik kok. Dia mau gimana? Siapa aja yang pernah kesini, A? Semua yang berani. Semua yang berani. Budela juga pernah, maaf. Oh ya. Budela juga pernah bawa jaki sambil gendong. Allahu Akbar. Wah. Ayo. Ya lemas. Bu, baru pertama kali ya, Bu? Pertama kali. Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang. Hati-hati. Lemas ya? Tuh, kameramen gue itu. Nyalinya cetek. Antum di sana bahaya, miring sini nih. Jangan yang miring. Sini. Nah, yang lurus. Nah, situ. Itu bisa. Badela. Enggak. Aku akan menuntun. Badela ngomporin. Ustaz Felix dipegangin sama Jalu tuh. Jalu. Ustaz Felix, hati-hati Jalu. Oh. Jalu, pegangin Ustaz Felix. Tuntun. aku nonton Jalu nih, yuk. Si Jalu tuh. Tuntun Ustaz Felix tuh. Iya. Yuk. Aku dituntun Jalu loh, luar biasa Jalu nih. Yeay. Nah. Tuntun lagi. Aku kira kita lihat aviari, ternyata uji nyali kita. Aduh. Seru ya? Pegangin Jalu. Pegangin Jalu. Rizko pegangin. Itu tuh dibantu tuh Om Rizko. Dibantu Jalu nih. Nah, gitu. Dia biasa aja ya, heran aku sama anak-anak nih ya. Apa sih dalam pikiran mereka sebenarnya? Iya, itu dia masalahnya. Fotonya di mana air? Di sini. Harus worth it banget ya ini foto di sini. Ternyata perlu nyali memang ya. Pegang lagi Jalu. Om Rizko-nya pegang. Pegangin. Ya, antum ngomong jangan lihat ke bawah, tapi antum ngomong gitu loh maksudnya. Aku jadi kepikiran ke bawah. Nih. Oh. Oke. Iya, luar biasa Jalu kamu Jalu. Ups. Ini duduk. Oke, yuk duduk yuk. Nah, udah siap. Hati-hati kamu ya. Mas, bro. Aku ngeliat orang yang ngeri ya. Kameramennya ngaji kayak Habis itu gak bisa ngapa-ngapain kita pala. Kehidupan kameramen tuh. Bro, tenang, kameramen selalu selamat, bro. Tenang. Ayo Mas Mam, dikit lagi, setengah jalan.
Yuk. Ya foto. Ya foto dulu ya foto. Merinding badan gue. Aku kakiku dari tadi sudah kayak lembut. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar terbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu balik lagi. 1, 2, 3, go. Enggak terbang. Wow, teriakannya. Wow, jago. Jago. Sekarang giliran Rizko. Gua lompat, ya nggak pulang selama-lamanya. Ya, Rizko nggak balik. Ya udah ya, balik kalau gitu doang ya. Up. Nah, siap. 1, Yuk, Anwar terbang. 2. Anwar terbang. 1, 2, 3. Oh, amazing. Luar biasa. Berhasil dia. Berhasil nggak? Berhasil. Anwar. Pede. Oh, dari sana. Anwar, sini dong. Luar biasa loh. Marah dia ya? Capek. Capek. Oh, bisa jadi kayak bayi gitu ya? Iya. Masya Allah. Ini bukannya yang bisa niruin suara? Ya, bisa. Ini termasuk pintar kalau paruh bengkok tuh. Aduh. Ya, agak sakit. Lumayan. Tapi iya. Dia nggak gini. Ben. Pegang Tangannya. kayak gini nih. Paling dia kesini nanti. Nah. Tuh, enak kan? Nah. Oke. Suruh kesini coba. Hati-hati kuping. Karena ngomongnya dia punya Berapa tahun bertahan kalau kayak gini? Puluhan tahun bisa. Ya, 20 tahun. Pertanyaan besarnya kenapa Irfan sangat fokus pada binatang? Terbiasa berdampingan sama mereka. Jadi pas lagi pindah ke Jakarta sih, Ustaz. Jadi aku tinggal di kosan juga harus ada binatang. Jadi kayak ada yang nungguin. Dulu kan belum punya istri dan lain-lain. Jadi ada tanggung jawab dan lain-lain. Tapi di antara binatang-binatang ini yang paling disukai yang mana? Nggak bisa disebutin karena nggak boleh. Kayak anak ya? Ya, karena Ya. Benar. Kayak orang tua ditanya, anaknya yang mana yang paling disayang? padahal ada. Ya. Tapi kalau disebutkan seperti nggak etis. Iya, betul. Dan kalau binatang itu percaya nggak percaya, kalau kita terlalu cinta atau membangga-banggakan, dia mati. Ain ya? Ya, kayaknya Ain. Biasa. Kayaknya Ain. Jadi Disumpahin yang lain ya? Jadi ya, Kayak ya Ain gitu. ya. Ini kayak pertanyaan tadi gitu kalau saya Ya. jawab, oh iya ini nih, ini Tiba-tiba soalnya. diuji. Nah, Ya, karena ujian itu selalu ada pada yang paling dicintai. nah. Jadi mereka kalau ada binatang, misalnya sekarang alpaka, wah gini, jadi gini, udah biasa aja, biasa aja gitu. turunin, Ya, turunin. betul. Secara ini, karena pengalaman berkali-kali gitu. Tiap Ujian. ada yang kita, gimana, des. Ya, setiap orang juga gitu, ngomongannya selalu diuji. Oh. Oke. Misalnya contoh, ada orang bikin seminar pernikahan, itu ujiannya pernikahan. Makanya aku sampai sekarang nggak mau disuruh ngisi parenting. Ya. Takut aku. Oh ya. Takut itu balik lagi ujiannya ke kita. Ya. Bisa nggak lu dengan teori lu gitu istilahnya? Nah, akan diuji. Kita akan diuji dengan apa yang paling kita. Nah, yang menggerakkan itu, maaf banget. Allah atau setan? Ya, apanya? Yang menggerakkan itu. Tadi rasa kita pengen untuk ini. Sebenarnya ujian itu Allah akan kasih kita pada sesuatu yang paling kita cintai. Makanya kan la yu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak beriman secara sempurna sebelum seseorang bisa memberikan yang paling dia cintai. Oke. Maka ketika contoh mencintai tadi apa yang disembelih kemarin? Wisanggeni. Nah, itu diuji di situ. Nah iya, Bisa nggak tuh karena selalu Wisanggeni maupun si Grandong Iya. ketika menjelang Idul Adhanya Iya. nggak dipelihara aja. Iya, Ini kan udah nurut, sayang, itu beli kan aja berarti- yang sama Nah, gitu. Kalau itu bisikan-bisikan itu bisikan godaan. Tapi kalau ujiannya Allah yang uji untuk ngasih tahu yang mana yang kamu lebih cintai, aku atau yang lain. Gitu. Ibrahim ujiannya yang paling dia cintai Ismail. Ya. Makanya aku menimbulkan cinta dengan sengaja Ya. kepada hewan kurban. Betul. Karena 2 tahun terakhir ini tuh kurban aku tuh merasa
koneksi. Ya, ketika aku ngurus berkasih sayang dan dia ketika itu sampai nangis tuh beneran melepas. Beda dengan cuma transfer gitu, ya kurban tapi ya udah gitu aja. Betul. Gitu. Sampai kita ngomongin tentang ini berapa kilo dagingnya, merasa nggak etis kalau di depan hewan kurbannya. Benar, benar. Karena memang mereka ngerti. Ya, betul. Nah, kalau yang tadi ujian yang kayak seminar parenting, dia ujiannya parenting. Nah, itu yang menggerakkan ujiannya itu. Allah. Karena kan kita diuji dengan apa yang kita omongkan. Waduh. Dengan apa yang kita banggakan. Makanya kita selalu kasih tahu sama orang. Ini ada dakwah nih, Allah nyuruh kita dakwah. Sementara kita tahu, oh misalnya ini kita lagi perlu ini, Saya belum bisa dakwah dulu nih misalnya, atau saya belum bisa melakukan kewajiban dulu karena saya masih misalnya untuk begini. Yang begininya yang diuji dengan Allah. Ada orang jangan misalnya baru nikah terus dia bilang, maaf ya Ustaz ya, ini aku lagi ada masalah di rumah sama istri, jadi aku belum bisa untuk ini. Lah kamu sudah janji, ya tapi aku belum bisa, mohon maaf banget, aku harus nemenin istriku. Itu nanti ujiannya sama istrinya. Enggak kan? Saat aku kemana-mana selalu menceritakan bahwa aku sangat mencintai antum, Pak. Waduh, mantap, aku diuji terus. Sengaja udah gitu. Biar bisa diuji. Aku yang mati. Enggak, karena memang betul, orang-orang akan diuji dengan apa yang dia cintai. Pasti. Kalau ada orang yang nyintain harta, dia ujiannya di harta. Karena itu yang paling musibah itu kan sesuatu yang benar-benar hit hard. Hit hard. Harus hit hard. Kalau nggak hit hard bukan namanya musibah. Kan asobahan artinya mengena. Contoh misalnya, bagiku uang nggak ada masalah. Aku nggak akan diuji dengan uang, insya Allah. Karena aku sudah siap dengan itu. Tapi kalau aku ada sesuatu yang nggak siap, Allah Maha tahu. Aku diuji. Makanya salah satu kontrol diri, meredam cinta supaya tidak berlebihan. Allah bilang di dalam Al-Quran, kalau kamu dapat sesuatu jangan terlalu senang. Kalau kamu kehilangan sesuatu jangan terlalu sedih. Semua ini biasa aja. Gitu. Tapi memang agak susah sih, karena contoh kayak tadi misalnya kita nikah, kita tahu kita sayang sama istri kita, kan kita sulit untuk bilang biasa. Iya. Ya udah, memang namanya ujian. Nah, jadi kita juga memang nggak bisa untuk, kalau seandainya kita bisa untuk nanggulangi, namanya kan bukan ujian ya. Justru ketika kita nggak bisa nanggulangi, respon kita itu yang nanti ditunggu oleh Allah. Karena kita gimana nih dengan ujiannya? Jadi Islam itu adalah cara bereaksi yang paling bagus. Jadi agama itu adalah mengatur cara reaksi. Bukan mengatur keadaannya, tapi cara kita bereaksinya. Bukan mengatur kamu harus kaya, kamu harus miskin, enggak. Reaksi dan kekayaan dan kemiskinannya seperti apa? Betul. Itu yang dinilai. Bukan harus pintar, bukan harus baik, bukan harus jahat juga, tapi reaksi kita tuh yang dilihat. Sampai sekarang aku sehari bisa 2-3 kali ribut sama istriku. Tapi pertanyaannya, apakah ribut itu salah? Tidak. Karena itu adalah bentuk komunikasi. Asal kita sudah tahu untuk apa kita nikah, kita selalu bisa refer ke situ lagi. Risetnya sudah ada. Nah, jadi kalau sudah ada risetnya, semua akan baik-baik saja. Oke. Dan kita bilang, apakah ketika aku dibesarkan dengan cara bapakku mukul ketika aku salah? Aku mau nerapin itu ke anakku dong. Nah, tapi Islam kan mengatur cara respon nih. Pas kita mau menggunakan tangan nih, kita respon nih. Abi, kalau kamu nggak itu, Abi bisa mukul kamu loh. Kita ngomong aja, tapi kan kita nggak mukul. Karena kita sudah tahu nih, ini yang membuat kita untuk mengendalikan diri kita. Dan apakah pertanyaan berikutnya, memukul selalu jadi jalan yang terbaik misalnya untuk anak ataupun untuk istri? Jawabannya tidak. Karena kita bilang, kita tuh menemukan ketika kita bersuami istri, diemin istri itu lebih sakit daripada dipukul sebenarnya. Iya kan? Contoh misalnya ketika kita lagi marah sama istri kan kita kan nggak mau ngelihat misalnya ya. Istri bilang kan, Abi lihat dong. Ketika kita nggak mau lihat, dia udah tahu bahwa dia sebenarnya tidak dihargai, atau dia misalnya punya satu hal yang mungkin salah dan segala macam. Nah, itu bisa dibicarakan. Gitu. Dan memukul dalam Islam pun ada, tapi katanya kan tidak menyakitkan. Ada yang ngomong pakai siwak, gitu dong, sebagai pengingat doang. Betul. Gitu doang ya. Jadi di dalam Islam itu nggak apa-apa, santai. 4.000 itu tidak hanya memukul, tapi lebih tepatnya adalah mengena. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah bilang, kalau ada orang bisa ngasih contoh sampai orang tuh bilang, oh iya ya itu sudah merupakan satu pukulan bagi dia. Telak maksudnya. Nah, jadi bisa jadi memukul secara fisik, bisa jadi memberikan pengertian. Nah, tapi kalaupun memukul, Rasul sudah ngasih sebuah batasan. Pertama, tidak boleh di kepala, di wajah, maaf. Karena wajah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangankan orang, Rasulullah melarang untuk memukul kuda di kepala. Tidak boleh memukul kuda di kepala, tidak boleh memaki kuda.
tidak boleh mengejek kuda. Kuda nggak boleh. Dan para sahabat itu ketika mengetahui Rasul bilang itu nggak mau menaiki kuda yang sudah dimaki. Karena pasti ini ada sesuatu nih, pasti dia merasa kecil hati. Dia kecil hati dan mencelakakan. Karena itulah Rasul katakan kalau misalnya nggak suka sama kuda, jangan dicela, jangan diejek. Wah kamu bodoh misalnya kayak gitu, nggak boleh. Apalagi dipukul kepalanya, itu sudah nggak berharga. Dipukul wajahnya itu nggak berharga. Kuda nggak boleh, apalagi manusia. Jadi kuda aja nggak boleh dipukul di kepala. Karena kuda itu kata para ulama, bukan kata Rasul. Kata para ulama adalah binatang satu-satunya yang diperlakukan kayak manusia. Diajak ngobrol, tidak boleh dipukul di kepala, nggak boleh dihina, nggak boleh difitnah dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah tidak menyakitkan. Yang ketiga tidak berbekas. Jadi kalau misalnya berbekas ya itu jelas melanggar. Oke. Tapi Ustaz berlaku sama hewan lain. Kalau hewan lain aku belum dapat dalilnya ya, tapi kalau kuda jelas. Karena kuda kan diperlakukan kayak manusia. Nanti orang-orang yang punya kuda akan dimasukkan ke surga bersama dengan kudanya. Alhamdulillah. Pokoknya kudanya doang, gue enggak. Nanti kudanya panggil. Dan insya Allah kuda itu satu-satunya hewan yang dari ujung ke ujungnya itu keberkahan, bahkan mohon maaf, pupnya pun keberkahan. Makannya berkah, kencingnya berkah, pupnya berkah, larinya berkah, jalannya berkah, semuanya berkah. Karena kuda itu adalah binatang yang membantu manusia fisabilillah. Tapi mahal. Betul. Makanya dalam hadis satu lagi Rasul katakan peliharalah kuda karena kuda akan meluaskan rezeki. Buktinya Irfan bisa buat aviari. Iya, gara-gara si sport kayaknya Maya. Betul, bisa jadi. Kuda itu meluaskan rezeki. Iya. Tapi saya yakin sih bukan hanya kuda. Pertanyaan bagus tadi juga binatang itu kita juga memperlakukannya dengan diajak. Saya memandatkan kepada kiper-kiper semuanya untuk menyayangi sebagai makhluk hidup, diajak ngobrol, dikasih sayang, mereka sampai nangis, sampai ya gitulah. Kita ke tanaman aja gitu. Nah itu dia, makanya apalagi ke hewan. Karena yakin bahwa mereka juga melakukan kebaikan kepada kita dan berdoa dengan cara mereka ya. Bayangin, ini jangankan hewan ya, tumbuhan itu ada satu kurma, pohon kurma yang Rasul biasa sender ke situ ketika beliau ngasih khutbah. Nah, ketika sudah dibangunkan mimbar untuk Rasulullah, mimbar baru untuk Rasulullah berceramah, itu sahabat bingung kenapa ada suara nangis. Dan sahabat nggak tahu dari mana. Pohon kurma. Ternyata Rasul katakan itu yang nangis pohon kurma. Dan kata Rasul, kalau saya tidak mendiamkan dia akan nangis sampai hari kiamat. Jadi terus mulai dipegang sama Rasulullah, udah tenang. Maksudnya, kenapa aku nggak disenderin lagi? Mungkin kira-kira gitu ya. Terus kemudian pohon kurma itu setelah dipegang Rasulullah, tangisannya berhenti, terus dia mati dikubur. Sekarang pengganti daripada pohon kurma itu untuk memorial dipasang satu pilar di Raudhah di Madinah untuk memperingati pohon kurma itu. Yang nempel di mihrab. Itu pohon kurma. Yang beda sendiri. Iya, yang nempel di mihrab. Iya. Nah, itu dulunya pohon kurma tadi. Yang kedua, anjing. Anjing diselamatkan oleh pelacur bertobat. Betul. Dan itu dia masuk surga. Yang ketiga menurut ulama lagi, kenapa susah-susah Allah memasukkan anjing di dalam Al-Kahfi yang disuruh baca setiap pekan? Padahal anjing gitu loh. Dan ceritanya apa? Wakal buhum basitun ziro aihi bil wasit. Dan anjingnya duduk menjulurkan tangannya di depan gua. Penting banget emang tuh anjing. Padahal kita tahu kan di dalam Al-Quran tidak mungkin ada yang nggak penting. Pertanyaannya kenapa anjingnya masuk di situ? Sampai dicerita lagi selonjor pakai kakinya, kayak lagi jagain bosnya gitu maksudnya. Nah kenapa diceritain? Para ulama bilang hal ibroh yang paling kecil, hikmah yang paling kecil adalah anjing saja kalau sudah menemani jalan dakwah atau kebaikan maka dia masuk Quran. Apalagi manusia. Masya Allah. Seanjing yang dianggap najis dan lain-lain ya. Dan masuk perdebatan kan. Orangnya berapa sih Ashabul Kahfi? 5 orang, 6 orang anjingnya. 7 orang, 8 orang anjingnya. Dan seterusnya. Nah, ini anjing masuk perdebatan. Ulama-ulama bahkan ada yang agak sedikit over ketika membahas anjingnya anjing jenis apa, warnanya warna apa. Gitu. Padahal nggak perlu bahasan itu. Yang jelas kita tahu anjing aja kalau sudah dalam kebaikan jalan dakwah itu dihargai oleh Allah. Apalagi manusia. Nah, jadi artinya setiap perut itu punya pahala. Itu makanya makhluk hidup yang berperut punya pahala. Kata Rasulullah, setiap yang berperut punya pahala. Jadi ngasih makan burung. Di Utsmani menarik sekali. Mereka membangun arsitektur kota. Itu mereka memasukkan kehewanan di situ.
Jadi ketika mereka bangun fontaine, mereka memastikan di situ ada minumnya merpati. Ketika mereka bangun jalan, mereka pastikan ada cekungan untuk minum anjing dan kucing. Dan setiap tempat-tempat yang jual daging itu kayak dalam tanda kutip diwajibkan atau disarankan kuat untuk ngasih makan anjing dan kucing jalanan. Berarti orang yang menghancurkan tempat tinggal hewan, makhluk hidup, Oh, itu ngeri. hutan, Itu ngeri. dibabat, sehingga mereka nggak punya tempat tinggal dan sumber makanan. Itu yang kita pernah bahas, itu mungkin dosanya lebih besar daripada bunuhin manusia. Makanya di dalam Al-Quran ketika malaikat tuh konfirmasi kepada Allah, malaikat katakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau jadikan manusia ini yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa merusak disebutkan lebih dahulu? Karena kalau manusia nggak ada bumi, manusia nggak ada. Tapi kalau bumi tanpa manusia, dia akan flourish. Dia kan baik-baik saja, bahkan tambah bagus. Tapi kalau kita nggak ada alam, hancur, maka orang yang motongin pohon dan segala macam itu dosanya bisa jadi lebih besar daripada orang bunuh orang. Waduh. Karena kalau orang bunuh orang satu mati, ketahuan siapa orangnya, diadili dan seterusnya. Orang yang motongin hutan itu orang ISPA selama 25 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Dan apalagi banyak sekali kerusakan alam dan seterusnya. Maka ketika kita bahas sama para environmentalis itu, dia bilang begini, mungkin bisa jadi orang-orang yang jagain bumi dengan nanam satu pohon dan seterusnya, mereka punya pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang sholat. Bisa jadi. Jadi di sini tuh pohon-pohon kita ambil dari beberapa hutan yang sekarang kita pindahin pohonnya. Ya. Bulan depan sana udah hilang. Ya. Dan entah kenapa ya ada kayak koneksi dengan si pohon tersebut tanpa ucapan gitu, itu kayak ngucapin makasih. Bener. Tahu nggak? Kalau aku pilih jadi tokoh di Naruto, aku pilih jadi Hokage pertama. Karena bisa numbuhin pohon. Gitu. Bisa numbuhin pohon karena alam bagus. Makanya Rasulullah ketika bilang kan, kalau nanti kamu lihat nih, ini besok, ini sudah kiamat depan mata. Kamu punya bibit, tanam. Bukan kamu bisa sholat, tapi kamu punya bibit, tanam. Kenapa? Karena bibit itu identik dengan sesuatu yang lebih besar. Dan itu konsisten dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Orang-orang yang nanti nyesel ketika di akhirat, mereka bilang, aku mau balik lagi ke dunia untuk bersodakoh. Sodakoh dalam bahasa Arab adalah menanam tanaman. Sehingga tanaman itu ketika berbuah dia dapat lebih banyak. Jadi orang sodakoh tuh bukan cuma sudah keluarnya, dia ngarep lebih banyak. Ketika dia ngeluarin uang tuh konsepnya sama kayak nanam bibit. Persis. Jadi kalau aku bilang kadang aku ikut bahagia, ikut sedih, tiba-tiba ngeliat pohon sekarat, ikut galau, terus begitu pun dekat dengan hewan, tiba-tiba ada perasaan kayak ada komunikasi yang tidak bisa jadi cuma orang yang sama-sama aja yang mengerti ya merasa ya gitu. Itu tuh berarti nggak berlebihan. Ada sebuah komunikasi yang tidak bersuara gitu istilahnya. Orang Cina dulu bilang gini, kenapa kamu harus jalan-jalan ke kebun apelmu supaya dia dengar kamu ada di situ, sehingga dia nanti mau berbuah. Ternyata setelah diteliti zaman sekarang, itu mereka bilang jadi gini, mereka bilang tanaman tuh punya internetnya sendiri. Itu udah ada penelitian. Jadi mereka punya akar mereka saling berkomunikasi di bawah. Kadang-kadang lucunya mereka agak sedikit kekauman juga. Jadi kalau ada pohon yang sama, kalau mereka tes begini, satu ditutup dengan kayak plastik hitam sehingga nggak bisa fotosintesis, nggak bisa buat makanan. Satunya nggak ditutup. Di bawah tuh akar mereka sudah nyambung semua. Itu yang terjadi di bawah adalah yang ini berfotosintesis diambil sama yang ini, dikasih sama yang ini. Kok tahu? Dikasih karbon di sini. Dikasih karbon, di tracing, ternyata karbonnya pergi ke sini. Jadi dia dikasih. Kalau yang ini sudah cukup, dikasih ke tanaman yang lain. Oh, mereka tuh berbagi juga di dalam. Berbagi. Dan ternyata yang buat bisa nyambung internetnya apa? Jamur. Jadi jamur itu yang mengkoneksikan mereka internetnya. Jadi mereka bisa komunikasi. Ada gelombang suaranya. Dan ketika kita jalan di antara mereka, itu setidaknya gelombang kaki kita itu mereka tangkap dan mereka jadi senang. Jadi percaya nggak percaya si aviari ini pun Ustaz, cuma sebesar ini saja, belum sebesar alam semesta itu. Tapi alhamdulillah nggak berlebihan, jadi kayak magnet gitu Ustaz. Datang orang-orang yang visi, semisi, dari mana hanya untuk sini, terus kayak ada energi gimana gitu. Ya, ini nggak terbayangkan gaming tiba-tiba datang. Jauh banget padahal irisannya. Gaming. Iya. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Guys. Aduh. Nah, Ustaz, jadi di aviari ini ada beberapa kali pengalamannya. Si burung tuh tiba-tiba kan mereka liar tadinya, terus tiba-tiba sakit, terus nyamperin gitu ke
Oh, Ya, ya Allah. kayak- Kayak mau diobatin. Iya, betul. Itu udah Ah. beberapa kali Ustaz. Heeh. Aku jadi ingat ketika aku ke Raja Ampat. Ada simbiosis antara manusia dan hewan. Jadi di situ mantarenya itu ada namanya stasiun penggosokan mantare. Jadi dia naik ke atas untuk digosokin manusia. Karena dia nggak bisa gosok sendiri. Jadi punggungnya digosok. Emang ya? Iya, luar biasa Masya Allah. Sudah bisa koneksi berarti. Udah bisa ngobrol, interaksi. Jadi akhirnya gitu ya. Iya, udah beberapa kali. Jadi kayak dia tahu kita bisa nolongin terus dia Ya. Nyamperin. berarti sakit loh gitu. Kayak di Instagram itu ya, ada yang kucing manggilin orang, terus liatin ada saudaranya yang sakit gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kita tuh di sini tuh kadang-kadang ada keajaiban, tapi kita tuh ini kita GR apa ya gitu. Jadi kayak terjadi sesuatu Iya. ya. Ini apa kebetulan apa tapi mereka tuh melakukan komunikasi Iya. ke kita tuh. Pastinya. Karena hewan kan sama-sama ciptaan Allah. Ya. Nah, kepada semua hewan kan kita disuruh komunikasi sebenarnya. Ada hewan liar atau hewan yang buas, kita disuruh ngasih tahu Tuhanmu sama Tuhanku sama-sama Allah loh, jangan saling mengganggu deh. Kalau dia masih mengganggu juga, baru boleh kita singkirkan. Iya. Kan gitu. Tapi kalau enggak kan kita biarkan aja. Even itu sampai hujan pun, saya suka kayak kemarin tuh pernikahan hujan pas awan. Bukan sok jadi pahlawan tapi gini. Ajak komunikasi. Ya. Ya Allah, hujan, kamu kan makhluk. Ya. Aku juga makhluk. Aku lagi ada urusan. Sebentar bentar dong. aja. Sebentar dong, bentar aja. Kita ini gini-gini yuk, minta Allah ya Allah gitu. Ya, itu bagian daripada doa. Setiap komunikasi kan adalah doa. Selama bukan mintanya pada yang lain. Iya. Betul, Ya enggak. betul. Makanya Kita minta pada Allah. daripada sosok pakai pawang, sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan alam ya. Betul. Dan kalau seandainya pun masih hujan juga, berarti kita langsung bilang, ya udah, berarti ini adalah maunya Allah yang terbaik bagi kita. Begitupun ketika nanam pohon di sini, hampir 90% lebih Dia setiap jangan nanam pohon hujan Sat. Panas nih. Kita bismillah yuk kita tanam pohon. Zep, Ya. Minimal teduh. Ya. Ini bikin ini semuanya gitu Sat. Jadi kita suka awal nggak sadar ya. Iya, betul. Wah hujan Pak. Kok tiap ini pohon hujan ya? Ada film bagus aku tonton, The Man Who Stopped the Desert. Manusia menghentikan gurun pasir. Ada seorang Muslim, dia kalau nggak salah dari Mali gitu, terus pergi kemana untuk nyantri tahfiz Quran. Tapi terus kemudian dia kayak nggak bakat gitu, ngafalnya dikit dan seterusnya. Terus gurunya bilang, saat ini saya izinkan pulang, kamu berkarya di tempatmu aja, karena kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Ternyata kerjaan dia adalah nanam pohon di gurun pasir sampai menyetop gurun pasir. Dan ternyata ketika dia nanam 1, 2, 3, lama-lama itu manggil hujan. Secara sains ya memang pohon itu manggil hujan. Kalau dia tanam banyak dia manggil hujan. Iklim mikro namanya. Ini kan evaporasi terus nih. Evaporasi siang-siang ke atas. Nanti awan ini biasanya akan nyari di mana evaporasi terbesar, dia masuk ke situ. Jadi ini kayak siklus. Jadi kalau misalnya gurun tuh mau turun hujan, bisa tanam dulu tanaman. Nanti akan mancing hujan. Itu ada filmnya bagus tuh di BBC kalau nggak salah. Oke. The Man Who Stopped the Desert. Ya udah, Jadi pokoknya ternyata bukan hafiz aja yang berpahala kan. Tapi Iya. kata gurunya kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Yaitu nanam tanaman. Intinya bisa dengan cara apapun kita mendapatkan pahala. Iya. Gamers pun, Bisa. e-popers, Betul. dan lain bisa mendapat pahala dengan caranya. Yang penting respon, bukan keadaannya. Jadi kalau kata orang, nilai ujian itu ditentukan bukan oleh pertanyaannya, tapi jawabannya. Pertanyaannya Iya. mau apa aja terserah, yang penting jawabannya. Iya. Islam tuh ngasih jawaban Iya. atas pertanyaan. Ngebul. Udah guys, udah dulu ya. Ngebul nggak? Kok gue ngebul nih kalau ngobrol sama Ustaz Felix. Udah dulu ya, kita mau main game saja. Jalu lawan. Oke? Luar biasa Oke, Jalu. kamu Jalu. Oke? Aku dari tadi latihan di sini.